Hai baking lover, pagi, siang, sore, dan selamat malam. Jadi kali ini saya bakal bikin satu menu yang satu cake, steam cake, tapi bisa dibuat macam-macam bentuk ya. Jadi saya akan bikin 2-3. Nah variannya apa? Saya hari ini bakal bikin steam cake yang super soft banget karena kita pakai tepung terigu dari Sri Boga, yaitu tepung Yokozuna. Tepung khusus cake pertama di Indonesia. Gitu ya. Yuk ikutin videonya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa di kolom komen ya. Kalau memang ini bermanfaat buat Anda, boleh di-share dan jangan lupa di-like. Bahan-bahannya sudah saya timbang. Sekarang ini saya masukkan, di sini ada gula pasir, kemudian ada, nah ini tipsnya ya, gula pasir dan SP itu boleh dicampur jika memang Anda mau membuat premix. Baru kalau kita mau ngocok, baru telurnya dicampurkan. Jadi jangan pernah ngocok atau mencampurkan telur, jangan pernah mencampurkan telur jika Anda belum siap untuk mixer atau mengocok adonan itu, karena nanti beresiko si produk jadi tidak mengembang ya. Oke, ini kita tuang seperti ini telurnya. Nah, oke. Ini sudah saya siapkan wadahnya. Oke, sip. Kemudian kita kocok dia dengan speed yang tinggi hingga adonannya mengental. Nah, jika Anda ingin memasukkan pewarna, Anda boleh masukkan ke dalam minyak, atau Anda juga boleh memasukkan ke dalam campuran telur yang sudah dikocok terlebih dahulu. Jadi kalau dia udah mulai mengembang, baru dia boleh dicampurkan pewarna tadi. Karena kalau dia belum mengembang, takutnya nanti malah bisa menjadi penyebab produk tidak mengembang. Bisa jadi, tapi jarang sekali sih, tergantung dari tipe pewarna yang Anda gunakan. Apalagi kalau Anda menggunakan yang tipenya oil base, saran saya adalah dimasukkan di terakhir ya. Boleh dicampurkan dengan margarin ataupun dicampurkan dengan minyak dalam resep Anda. Oke, seperti ini. Ini diaduk terus hingga dia benar-benar mengembang dan dia kaku ya, jadi ada jejaknya. Nah, seperti ini. Anda nggak perlu kayak gini karena kita butuh memasukkan udara, jadi biasanya saya cuma melakukan prosesnya seperti ini, jadi saya miringkan biasanya. Nah, oke. Hari ini saya akan bikin dua tipe, satu yang berwarna kuning ya, yang satu lagi saya akan gunakan yang tipenya red velvet. Jadi kalau red velvet itu paling bagus di adonannya kita tambahkan coklat bubuk dan red velvet coloring atau flavoring itu sendiri ya. Walaupun red velvet sebenarnya dia bisa menggunakan bahan yang lebih natural dari buah bit, gitu juga bisa. Nah ini karena saya nggak punya yogurt, jadi saya ini pakai namanya buttermilk ya, seperti ini. Kalau Anda punya yogurt, Anda boleh ganti dengan yogurt. Tipenya yang yogurtnya yang plain tapi yang kental. Kalau boleh pakai yang tipe Greek yogurt boleh juga ya. Nah jangan bingung ya, nanti di kolom description saya tulis tuh gramasinya. Di situ ada yang menggunakan buttermilk, ada juga yang saya tuliskan menggunakan yogurt. Komposisinya sama, jadi Anda bisa mengganti salah satu antara buttermilk atau yogurt. Ya, yang mana Anda bisa dapatkan dengan mudah itu boleh digunakan. Oke. Seperti ini. Nah, saya mau kasih tips juga tuh, sangat berpengaruh sekali saat Anda membuat cake dengan cara di mixer terpisah seperti ini. Jadi bukan dicampur jadi satu. Cake emulsifier, mau itu tipenya SP, TBM, ovalet, intinya cake emulsifier itu sangat berpengaruh sekali terhadap produk cake Anda jika telur yang Anda gunakan tidak segar. Gitu. Nah ini kita aduk sampai gula pasirnya larut ya. Kalau Anda nggak mau lama-lama, gula pasir boleh Anda blender dulu. Loh chef, kenapa kok nggak pakai gula halus? Bukannya gula halus jauh lebih lembut dan lebih mudah?
Betul, pakai gula halus yang tipenya gula pasir halus, bukan pakai icing sugar, karena agak beda ya. Kalau di pasaran tuh agak macem-macem soalnya tipe dan namanya. Nah, seperti ini. Biasanya saya akan menambahkan pewarna itu kalau dia sudah seperti ini, sudah ada sudah encer seperti ini. Nah, udah mengembang baru saya tambahkan pewarna sedikit. Nah, gitu. Jadi jangan ditambahkan pewarna di awal ya. Apalagi yang basicnya oil base. Oke. Kenapa sih chef dari tadi kok mixernya dimiringin, nggak diputer-puter? Karena kalau perlu Anda tahu bahwa saat kita nge-mixer ini kita butuh udara yang banyak masuk ke dalam. Kalau kita puter-puter seperti ini, selain berisik, produk Anda juga nggak ngembang-ngembang. Karena kenapa? Kita berharap udara yang masuk ke sini nih harusnya lebih banyak. Semakin Anda banyak putar-putar, menurut saya pribadi ya, itu sih bakal lebih lama mengentalnya ketimbang yang Anda lakukan proses seperti ini. Karena kalau Anda miringkan, itu biasanya si adonan kan akan ke bawah tuh dan akan masuk lagi ke sela-sela mixer, alat mixer ini. Nah, tuh jadi jauh lebih cepat. Baru kalau sudah tercampur rata semua, baru kita gini. Nah, jadi wadah stainless Anda nggak ada yang rusak dan banyak yang beset. Ayo, siapa yang wadahnya banyak yang beset-beset tuh? Itu karena metodenya yang salah. Jadi kalau saya seperti ini aja. Oke. Nah, kalau sudah, tuh. Jadi deh. Bagus-bagus juga kan? Dan jauh lebih cepat. Jadi saya kalau nge-mixer saya selalu miring gini, nanti saya naikin, turunin, naik, turun, gitu-gitu aja sih. Oke, berikutnya apa yang saya akan masukkan karena saya hari ini mau bikinnya dua tipe, ada yang red velvet maupun yang tipenya kuning, steam cake warna kuning biasa. Ini langsung masukin aja ke sini ya. Tuh, oke. Nah, kalau ada ini tepung yokozuna nggak usah diayak. Ini tepungnya granulasinya halus banget, granulasi halus, warnanya juga lebih cerah. Kan Anda nggak perlu ngayak kalaupun Anda mau ayak pada saat menggunakan coklat, coklatnya yang diayak bukan si tepungnya, karena tepungnya sudah halus, gitu ya. Oke. Kemudian saya masukkan sini minyak. Kemudian buttermilk tadi yang saya sudah buat di sini. Nah, kalau Anda mau tambahin flavor atau perasa boleh ditambahkan barengan dengan tepung jika itu posisinya dia apa ya, jika posisinya dia itu bubuk. Nah, chef kok nggak ambles? Iyalah, komposisi resepnya kan sudah saya ukur. Kemudian saya pakai emulsifier. Biasanya kalau pakai emulsifier gini jarang dia ambles. Sudah deh jadi. Oke, seperti ini. Nah, kalau Anda mau pakai perasa, boleh nanti kita pakai vanilla flavor ya. Itu boleh. Kalau cair biasanya saya masukkan di akhir bareng sama minyak, tapi kalau tipenya dia bubuk, biasanya saya masukin ke dalam tepung. Nah, seperti ini hasilnya. Tuh. Nah, jangan lupa steamer Anda dipanaskan ya. Oke. Ini sekarang kita tuang ke loyang seperti ini. Nanti langsung kita kukus. Oke. Oh ya, ini ngomong-ngomong saya karena punya loyangnya tipenya loyang roti sisir, jadi Anda bisa pakai juga. Tapi kalau di rumah Anda bisa gunakan loyang ukuran berapa ini ya untuk roti sisir ya. Nanti kita ukur dulu. Anda bisa lihat di kolom description ya. Nah, ini kita ratakan seperti ini ya, tipis-tipis aja. Oke, kalau sudah selesai kita masukkan ke dalam kukusan selama 12 menit. Masukkan. Ini udah saya ayak ya. Masukkan seperti ini. Nah, saya tuh biasanya ngaduknya jarang pakai spatula, udah pakai mixer aja. Nah. Oke. Biar tambah sedap lagi. Whoops, sorry. Biar tambah sedap lagi ya. Ini saya nggak perlu terlalu rata. Saya langsung tambahkan rasa red velvet.
Oke. Nah, untuk gramasinya nanti bisa lihat di kolom description ya. Oke. Sip. Oke, selesai, dan kita coba campurkan. Nah, seperti ini. Jadi warnanya seperti ini. Oke, dah. Dan oke, dah, terus ini kita campur. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kita campur. Yuk, campur rata seperti ini. Sip. Oke, ini saya aduk rata. Sip. Nah, ini kalau untuk red velvet warnanya gini. Nanti pas dikukus dia akan lebih tua lagi warnanya ya. Oke, siap dikukus dan yuk kita taruh di wadahnya. Nah, ini sudah jadi. Sekarang ini kita bikin yang red velvetnya menggunakan wadah yang kecil-kecil seperti ini. Biasanya saya timbang sih. Oke. Untuk wadah ini saya biasanya, ntar nih saya ambil di 40 gram ya. 40 gram biasanya saya buatnya. Oke. 40 gram untuk semua wadah. Nah, adonan ini bisa bertahan di suhu ruang dengan catatan tidak panas, suhu ruangnya nggak lebih dari 32 derajat Celcius itu selama setengah jam. Ya, jadi kalau Anda ngukus kan banyak tuh, itu boleh. Makanya kita gunakan emulsifier supaya dia tidak mudah kempes. Oke, sip. Nah, ini saya masukkan. Ini karena satu kali saya ngukus cuman bisa masuk 5, jadi saya bikinnya 5 aja. Nah, oke, jangan lupa diketok-ketok supaya dia bisa ini hasilnya. Wow, it's too much. Tuh 2, 3, 4, 5. Saatnya kita masukkan ke dalam kukusan. Yuk. Jadi saat kita memasukkan, pastikan si kukusan dalam kondisi mendidih dan apinya besar. Nah, kita masukkan ini dulu semuanya ke dalam sini. Ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Ya. Bisa masuk 6. Kalau sudah, Anda boleh tutup ini dengan kain, boleh banget. Enggak juga nggak apa-apa, baru kita kecilkan. Nah, ya, jadi ditutup api besar, terus kemudian kita kecilkan, gunakan api sedang selama kurang lebih 12 menit kalau banyak, kalau sedikit cuma 9 menit aja. Oke. Nah, sip. Nah, sudah keluar nih kuenya dari kukusan. Mari kita keluarkan. Nih, sedikit saya banting. Nah, sudah jadi. Tada! Seperti ini. Wow. So yummy. Yuk, saatnya setelah ini kita langsung hias semuanya. Ya, kita bisa bikin berbagai macam tipe. Nanti di akhir video Anda bisa lihat tipe-tipe yang kita buat itu bisa menjadi inspirasi Anda dan mungkin Anda bisa memberikan topping-topping yang lebih menarik. Yuk, selanjutnya. Nah, sekarang sebelum saya memulai semuanya, saya akan ngaduk krim dulu. Kebetulan hari ini saya pakai ini double cream ya. Jadi bisa untuk krim masak maupun krim kocok. Oke. Nah, saya pakai ini dulu. Jadi saya siapkan krimnya. Untuk cake yang saya buat hari ini, Anda harus tahu bahwa mengembang atau kita ngocoknya itu hanya sampai 90%. Jadi jangan sampai 100% karena kita tidak butuh terlalu mengembang sekali supaya cake-nya tidak banyak rongga di
bagian topping whipping creamnya ya. Ini kita aduk seperti ini sampai dia nanti mengental atau membentuk. Jadi nanti sampai dia mengental, sampai membentuk membentuk kekentalan yang nggak keras, tapi juga dia nggak mudah jatuh. Jadi ya 90% saya bilang seperti itu. Nah, kalau Anda mau nambahkan gula dan lain-lain boleh, tapi ini karena cake-nya cenderung manis, jadi saya nggak menambahkan banyak gula atau saya nggak pakai gula sama sekali, bahkan di bagian topping whipping creamnya. Oke, seperti ini diaduk terus. Nah, tipsnya dari saya adalah kalau Anda mengaduk whipping cream, pastikan kondisi whipping cream Anda itu dalam kondisi dingin. Itu yang pertama, terutama di daerah-daerah yang cuacanya sangat-sangat panas, itu biasanya malah kita bisa ngocok si whipping cream ini yang cair terutama, ataupun baiknya yang bubuk, itu di atas air es atau di batas es batu, supaya suhunya tidak cepat turun, sehingga whipping cream yang Anda buat jauh lebih mudah diaplikasikan gitu. Seperti ini saya aduk dulu ya. Oke, biasanya kalau Anda tanya berapa lama waktu menitannya, biasanya itu tergantung dari banyak sedikit whipping creamnya yang Anda buat. Ada yang 10 menit, ada yang 5 menit, bahkan ada yang 7 menit. Itu juga tergantung dari oven yang dari mixer yang Anda gunakan. Nah, seperti ini. Oke, ini kita aduk terus. Jadi kue yang saya buat hari ini, toppingnya kita akan bikin banyak buah-buahan di atasnya ya. Buah-buah yang berbeda pastinya. Nah, sampai seperti ini ya. Jadi dia kebetulan krim yang saya gunakan ini dia tipenya cooking cream. Jadi dia ada jejak tapi tidak keras. Nah, ini ya kalau saya giniin tuh dia jalan tapi pelan banget tuh. Jadi perlahan banget jalannya. Nah, ini yang kita butuhkan. Setelah ini kita langsung topping. Yuk. Nah, akhirnya jadi juga deh kuenya. Seperti ini. Sekarang saya akan topping. Yang ini saya akan topping dengan tipe red velvet ya. Jadi saya ada bawa krim. Sini biar nggak merah-merah. Ini saya mau tuang dulu ke sini. Oke. Ini saya toppingnya red velvet. Nah, kita cobain ya warnanya. Kemudian saya tambahkan di sini. Ini saya bikin white ganache. Jadi white ganache ini biasanya kita gunakan untuk tipe-tipe cake yang di layer. Tapi kali ini saya langsung gunain aja buat ini ya. Nah, nanti buat toppingnya. Ini saya pakai essence ya. Jadi saya pakai flavor red velvet. Nah, ini Anda sesuai selera. Jadi Anda bisa sesuaikan sesuai selera Anda. Sekarang saya mau langsung hias aja di sini. Aha. Ups. Ini biasanya agak ini saya bersihkan dulu. Biasanya kalau berbau cake kayak gini memang harus bersih dan rapi. Oke. Sekarang saya berikan ini. Jadi ini yang basahnya di tengah. Oke, kemudian nih saya berikan ups. Seperti ini. Ya. Jadi ini harus agak jatuh-jatuh seperti itu. And wait sebentar. Dah. Oke. Ini juga. Biasanya bagian samping ini saya berikan seperti ini. Oke. Tengahnya biar dia rapi, ini saya biasanya tambahkan krim juga. Yang ini juga sama. Ya, ini harus kelihatannya agak jatuh-jatuh seperti ini ya. Oke. Kemudian bagian tengahnya saya tambahkan krim. Dan terakhir baru saya kasih. Nah, ini sebaiknya nih ganache-nya kan dia cepat sekali mengental.
Anda bisa taruh di bawahnya itu air hangat. Jadi sebelum Anda simpan, nih sebelum Anda simpan di bagian permukaan cake ini bisa kita rendam dulu dengan air hangat. Saya ambil dulu ya, biar Anda tahu caranya bagaimana. Nah, ini saya taruh sini dulu. Ini saya panaskan di sini sambil saya aduk seperti ini. Jadi supaya dia agak lebih cair tapi tidak terlalu panas. Jadi yang kita butuhkan dia agak cair aja, ya. Jangan sampai over, karena kalau nanti over terlalu panas nanti bagian tengahnya kurang bagus. Nah, sampai seperti ini nih. Tuh. Ya, jadi dia bisa dikatakan leleh tapi tidak overheat. Jadi nggak kepanasan. Saya taruh bagian tengah deh. Seperti ini. Ini memang biasanya dia agak meleleh di bagian tengahnya. Nah, kalau Anda mau aman, pastikan kue Anda dalam kondisi beku. Itu juga bagus hasilnya. Nah, kalau dia tidak terlalu beku, biasanya seperti ini. Suka ada yang meleleh-meleleh di bagian atasnya. Oke, nice. Ya. Ini kayaknya saya harus ambil piring lagi deh. Ini kayaknya kurang wow. Itu bisa terjadi. Jadi karena kenapa? Ternyata krim yang saya gunakan ini dia tidak terlalu beku, sehingga efeknya adalah seperti ini tuh. Jadi tumpah-tumpah. Oke, now sekarang saya bikin yang versi bagusnya. Tunggu ya, saya ambil lagi satu lagi. Oke, ya. Ini adalah cake yang tadi kita harapkan ternyata hasilnya seperti ini. Nih, sekarang yang versi benernya ya. Nih kita bikin, nih tengahnya kita isi dulu sedikit. Nah, bagian sampingnya kita isi juga. Oke. Jadi krimnya itu Anda boleh prosesnya boleh leleh atau setengah leleh. Nah, sip. Ini seperti ini. Kemudian saya tambahkan ganache di tengah. Nah, ya. Ini kita goyang-goyang sedikit ganache-nya. Saya akan tambahkan lagi sedikit. Oke. Nah, ini biar dia ada efek-efek seperti jatuh ya. Tuh, kan? Nah, seperti ini cake-nya. Menarik banget. Nah, kalau bagian cake-nya dia agak beku atau dingin, terus kemudian kita topping seperti ini, dia jatuhnya akan lebih halus dan lebih bagus gitu ya, ketimbang kita dalam kondisi panas. Si krimnya ini panas, si krimnya dingin beku, tapi si ganache-nya panas banget. Jadi ini nggak boleh panas banget. Jadi bisa kita katakan suam-suam kuku ya. Jadi masih encer, tapi juga dia sudah bisa ngeset. Kalau sudah seperti itu baru saya hias ya. By the way, saya udah cuci tangan ya. Ini karena kalau Anda punya pinset di rumah, ini sangat disarankan menggunakan pinset. Nah, seperti ini cake-nya ya. Tuh, sudah bisa digunakan. Yang pertama. Selanjutnya, nanti kita akan ada video bikin cake. Nah, kalian pernah tahu nggak sih permukaan cake itu suka ada bagian yang mengkilap-mengkilapnya. Jadi buah tiba-tiba ada yang glossy gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada beberapa bahan yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada namanya clear glaze. Clear glaze itu dia warnanya bening ya, seperti air tapi dia kental. Nah, itu biasanya dipakai buat hiasan di atas cake yang mengkilap-mengkilap. Atau saya sering gunakan di sini apricot glazing. Jadi kalau saya gunakan apricot glazing, ini kebetulan saya udah pakai beberapa kali ya. Ini biasanya ini aromanya apricot banget. Nah, dia seperti jelly keras gini. Nah, cara menggunakannya biasanya saya tambahkan air dan akan saya panaskan, saya larutkan di proses ini dengan cara dipanaskan sampai nahan gitu ya. Ya, ini nanti kita akan panaskan dulu, kita akan tambahkan air. Biasanya sih saya pakai perbandingannya
3:1. Jadi 3 itu glazingnya, satunya air. Atau kalau memang itu untuk topping yang keras yang nanti akan saya gunakan. Cuman kalau untuk polesan aja atau untuk mengkilapin aja, sebenarnya paling oke itu komposisinya 2:1, yaitu 2-nya adalah apricot glaze seperti ini atau apricot jam, atau Anda bisa juga pakai pineapple jam yang intinya nggak ada serpihan serbuk-serbuk buah-buahannya. Jadi Anda pakainya 2:1, 2 itu adalah selainya, satunya adalah air, gitu caranya. Jadi contoh 200 gram Anda mau pakai 200 gram glaze ini, Anda bisa tambahkan 100 gram air. Oke, sekarang ini saya akan tambahkan aja di sini ya. Ini akan saya tambahkan. Loh chef, kok nggak ditimbang sih bagian itu? Nah, kalau ini saya hanya gunakan sedikit untuk merapikan saja. Merapikan tuh maksudnya gimana? Untuk memberikan efek rata aja nanti di atas cake-nya ya. Oke, ini saya sisihkan dulu ya. Atau Anda juga bisa pakai gelatin. Jadi gelatin yang Anda lelehkan, kemudian Anda tambahkan sedikit air. Itu ada perbandingannya, biasanya sih 1:1 antara air dengan si gelatin, atau malah 3:1, 3-nya air, 1-nya gelatin. Itu juga Anda bisa gunakan buat, kita bilang buat topping lah istilahnya, buat topping cake-nya ya. Nah ini nanti prosesinya akan Anda panaskan. Yuk kita lihat yuk. Jadi kalau sudah seperti ini kita finishing aja. Atasnya kita kasih krim. Ups. Ya, ini kita kasih krim ya. Saya kasih krim seperti ini. Wow. Ini diusahakan krimnya jangan terlalu kaku ya. Jadi kalau terlalu kaku tuh biasanya hasil akhirnya kurang bagus. Nah, oke. Ini kayaknya saya ratakan aja sama sendok biar lebih mudah. Oke. Ini saya ratakan dengan sendok seperti ini. Nah, supaya nanti pada saat dipotong ini cantik. Oke. Jadi cookies lagi cake. Saya keingatan kayaknya video saya berikutnya cookies ya. Nah, ini kita ratakan seperti ini permukaannya. Nah, oke. Ya, ini pastikan benar-benar dia rata. Seperti ini. Nanti kita simpan di chiller, kita tata supaya hasilnya rapih. Nah, ini sekarang satu lagi. Ini saya ratakan dulu pinggir-pinggirnya. Yep. Ini biasanya bagian pinggir itu suka nggak ke ini dengan baik ya. Oke, saya ambil lagi. Saya akan ratakan dengan sendok aja. Mungkin ini bisa menjadi cake alternatif untuk Anda nanti saat Anda mau berbisnis cake ya. Jadi nanti atasnya ini kita terlalu banyak. Kita akan rapikan seperti ini sebelum kita simpan di kulkas. Oke. Nah, ini harus rapih nih ya. Sampai samping-sampingnya semua tertutup rapi. Sip. Kadang-kadang butuh keseriusan ya kalau yang bagian kayak gini ya. Dah. Jadi krimnya itu dia harus kondisinya tidak terlalu kaku supaya nanti kita bisa tata. Saya cuci. Ini saya akan susun buahnya di sini ya. Saya sudah cuci tangan. Saya akan susun buahnya satu persatu di sini. Nah, ini saya akan bikin kurang lebih 3 potongan. Oke. Nah, tengah yang besar, kemudian ada yang kecil, ya kan? Nih kayaknya harus ada yang saya gunting. Ini bisa jadi 6 potong nanti. Oke, seperti ini. Wow,
sepertinya cantik. Nanti kita tinggal siram bagian permukaannya. Mungkin saya akan kasih sedikit pewarna supaya lebih cantik nanti ya. Kemudian saya yang kedua, saya akan topping dengan jeruk. Nah ini by the way saya bikin jeruk sendiri loh. Jadi saya bikin jeruk dari tipe jeruk yang kecil ya. Nah supaya tidak apa namanya, ini biasanya saya suka taruh di atas tisu. Saya suka taruh di atas tisu supaya dia tidak terlalu berair. Nah ini jeruk yang saya buat sendiri. Oke, tuh kita akan susun di atas itu. Yap, simpan lagi nanti buat video berikutnya. Dan saya tata ya. Ini akan saya tata seperti ini. 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Wah, jadi deh permukaannya bisa Anda topping dengan agar-agar kalau Anda mau. Cuma kalau saya sih enggak sih, saya biasanya kalau ini saya mainan dengan antara gelatin atau dengan krim atau dengan gel fix tadi. Nah seperti ini ya, kita lihat yuk, udah bisa disiram belum? Nah ternyata kalau kita melelehkan gel fix atau tipenya apricot jam yang kita tambahkan air tadi, kalau kita ingin hilang bubblesnya atau bagian atasnya tidak cepat mengering, Anda harus mengaduk-aduk seperti ini saat proses menghilangkan uap panasnya, sehingga gelembung-gelembung udaranya itu akan naik dan bagian permukaannya tidak akan berkulit. Karena kalau nanti berkulit, solusinya bagaimana? Tambahin air lagi, masak lagi ya. Nah ini saya akan tambahkan ini ke sini. Sip. Nah wow, ini saya biasanya akan tambahkan seperti ini. Ini saya akan bikin. Nah, sudah kita diamkan, nanti kita akan potong ya. Kemudian ini sisanya bagaimana? Sisanya kalau masih ada dan dia mulai mengental lagi, Anda bisa tambahkan dengan air lagi. Berapa chef komposisinya? Biasanya sih saya kalau kayak gini kira-kira, yang penting sampai dia agak encer aja. Baru setelah itu kita nanti campurkan kembali. Nah kemudian saya mau bikin yang warna ungu, saya akan kasih warna ungu deh. Ting. Nah seperti ini. Wah ungunya tua sekali. Yuk saya campur ya. Saya panaskan kembali. Oke, berikutnya saya akan langsung masukin aja. Oh ini panas-panas. Biasanya kalau krimnya panas-panas gini, kena krim yang bagian bawah yang belum ngeset banget, dia akan naik ya. Oke. Nah seperti ini. Ini nanti kita simpan, kadang kita larutkan. Saya kayaknya mau tambahin sedikit ya ini. Jadi ini Anda boleh ya, maksudnya nambahin, ngurangin kalau Anda mau. Dirasa kurang kental nih, Anda bisa tambahkan. Kurang encer nih, Anda bisa juga jadi antara tambahin air atau tambahin si jelly itu sendiri. Ini kayaknya saya bikin kurang kental, saya tambahin aja sini ya. Oke. Nah ini sudah ngeset, ntar kita simpan di kulkas, ntar kita potong 4. Yang ini saya bikinnya semi rainbow ya. Jadi rainbow itu maksudnya gimana, jadi adonannya cake-nya, toppingnya jangan terlalu beku supaya nanti pas kena panas si putih-putihnya dia bisa naik. Nah seperti itu. Saya siram ya. Nah oke. Ups, yang ini saya oke. Selesai deh seperti ini. Nanti langsung kita simpan di chiller dulu sambil kita tunggu hasilnya. Langsung ya, saya menchiller dulu ya. Oke, saatnya kita lihat hasilnya nih. Jadi setelah kita diamkan tadi beberapa waktu, kemudian ini saya lepas dulu ya.
Jadi ini udah jadi cake-nya. Ini bagian atasnya ini bisa saya lepas ya. Nah, oh ya ini belum. Oke, saya lepaskan dulu. Oke. Nah ini kondisi pisaunya tidak panas, suhu ruang aja. Jadi biasanya kan suka ada dipanas-panaskan tuh. Nah ini nggak perlu. Nah seperti ini sudah jadi. Saya akan ambil tisu. Kemudian saya akan potong bagian tengah. Nah, kalau mau bagus memang pada saat proses potong seperti ini harus hangat pisaunya. Nah, ini saya belah aja. Set. Oke. Ini juga sama. Jangan lupa dilap ya, karena tadi ada krimnya kan bagian tengahnya. Ini juga sama, saya akan potong. Seperti ini, saya lap kembali dengan tisu. Saya tidak sarankan dengan kain ya, jadi saya dengan tisu supaya cake-nya tetap hygiene. Nah, seperti ini. Oke, saya belah lagi seperti ini dan nah, penasaran nggak sih seperti apa hasil akhirnya? Yuk kita coba. Angkat satu. Nah, seperti ini hasil cake-nya. Sudah jadi deh. Ini kalau Anda tadi bagian lapisan ininya agak tebal, boleh-boleh juga ya. Kita coba aja yuk, rasanya gimana ya. Ini rekomendasi banget buat cake potong Anda, tapi versi frozen. Ini lembut banget. Tepungnya memang tepung juara sih. Nggak mau bagi-bagi. Enggak. Nah, sorry banget saya coba. Ini jadi ada jeruk dan ada juga kita nyebutnya dark cherry, bisa juga dibilang dark cherry ya. Bukan blueberry yang jelas, dark cherry seperti ini. Kita sisihkan dulu. Saya akan lanjutkan kedua, saya akan bikin, kayaknya yang kedua kita akan coba markisa kali ya. Ini saya udah beli markisanya. Oke, karena saya nggak mau pusing-pusing lagi, biasanya saya campurin markisa ini nanti sama gel fix yang sudah kita cairkan. Kemudian kita siram di bagian atas. Tapi, sekarang kita tata lagi dulu nih yang seperti tadi, oke? Nah, ini Anda tidak perlu buang, Anda bisa bersihkan, ya, bisa Anda cuci dan Anda bisa gunakan kembali. Jadi nggak buang-buang ya. Ini tipenya apa? Ini pembatasnya kebetulan saya pakainya tipenya Mika. Saya cuci dulu ya. Sekarang kita bentuk. Jadi kue ini saya nggak ada proses semprot-semprot ya, karena kebetulan karakter Yokozuna itu buat tipe cake yang butuh di dalam chiller. Resep ini sudah moist sekali, sudah mewakili. Nah, ini saya ratakan seperti ini ya. Oke. Menyenangkannya bermain dengan cake itu seperti ini. Jadi harus sabar sekali. Oke. Ini ditata sampai ke pinggir. Semuanya ini sampai tertutup, sampai samping-sampingnya tertutup rapat. Oke. Ini kalau krimnya lebih tebal itu lebih bagus ya. Jadi kalau Anda mau bikin krimnya lebih tebal itu boleh banget. Nah, kayaknya saya harus lem ya supaya nggak lari-lari. Oke. Ini kita tata seperti ini. Ini rasanya dia manis tapi tidak terlalu, jadi rasanya light. Manisnya nyaman di ini harus rapi, tertata dengan baik. Kayak gini tuh ya, rasanya harus asem, manis. Sip. Satu lagi. Ini saya
berhubungan dengan krim-krim. Oke, ini semua ditata sampai rapih ya. Jadi memang ini butuh waktu. Cuman enaknya dari resep ini Anda bisa mengerjakannya sesuai dengan jenis tipe kue yang Anda mau. Nah, seperti ini. Kita ratakan. Kayaknya saya bakal habiskan semuanya. Oke. Serius sekali ya kalau sudah seperti ini ya. Jadi memang harus banyak ini ya. Oke, kita habiskan saja di sini. Kayaknya biar nggak susah ini. Set. Oke, ini kita habiskan semuanya, nanti kita ratakan. Nah, tadi ya bagian permukaan, kalau yang lain kan biasanya kita pakai puree dikasih gelatin. Kadang-kadang kalau saya suka pastry hack, kasih pastry hack. Saya biasanya pakai yang gampang aja, pakai bukan gelatin, pakai apricot jam. Kemudian saya tambahkan dengan tipe-tipe buah-buahan yang saya inginkan. Contohnya hari ini saya mau bikin markisa, jadi saya kasih markisa. Tapi kalau Anda tipenya mau menggunakan puree, ya puree, buah yang puree gitu, Anda bisa berikan gelatin. Nah, supaya dia lebih kaku. Sip, seperti ini. Sudah, setelah itu ini kalau bisa dibekukan, agak beku bagian permukaannya tapi tidak bawahnya, jadi hanya permukaannya aja sedikit beku, supaya nanti pada saat kita siram purenya dia nggak naik-naik atau nggak lari-lari. Saya masukin freezer dulu ya. Yuk, sekarang kita topping 2. Saya punya markisa dan saya akan topping juga dengan anggur. Nah, ya saya topping anggur 1, 2, 3. Tuh. 2. Ini anggurnya cuma saya belah aja. Kemudian nah, ada satu lagi. Kita perlu sekitar, ini kita belah 2 aja ya. Nah, set, kayaknya saya perlu satu lagi. Saya cari yang nggak terlalu besar, tapi ini anggurnya karena kebetulan dapat yang bagus-bagus, jadi ya sudah ya. Sip. Nah, seperti ini. Saya akan siram. Nih, kayaknya kalau disiram langsung kan bakal jelek ya. Jadi saya harus ambil sendok di sini. Tak ada sendoknya. Dah. Yuk. Saya siram ya. Nah, jika pada saat Anda proses menyiram seperti ini ternyata bagian krimnya belum beku sempurna, Anda bisa tuang gini tipis-tipis aja. Nanti Anda simpan di kulkas setelah dia membeku atau dia mengeras, baru Anda bisa tuang keseluruhannya. Jadi warnanya tidak akan ada gradasi gitu ya. Nah, ini tips and triknya nih. Kadang-kadang kan kita buru-buru ya, pengennya aduh nggak kekejar nih, kita harus krim jelly terus dia naik-naik. Oke, saran saya adalah bekukan dulu. Setelah dibekukan, baru nanti siram kembali seperti ini ya. Jadi biarkan si toppingnya ini membeku dulu. Nah, oke. Cantik. Mengkilap. Wow. Ini saya kasih pewarna kuning sedikit karena saya mau pakai tipenya markisa. Dikit saja. Tetes. Jangan terlalu banyak biar nggak over coloringnya. Seperti ini. Kemudian saya akan letakkan di sini fresh markisanya. Tuh. Ya,
Saya akan letakkan di sini ada Fresh Marquisa. Ini diratakan aja ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini kalau bisa semuanya lebih baik. Baunya aduh enak banget, seger banget. Ini kebetulan saya dapat markisanya, nggak dapat yang warna kuning, jadi nah kemudian baru saya siram seperti ini. Oke. Ya, ini siram sampai samping-samping sampai semua markisanya tertutup rapat. Nah, kalau misalkan Anda mau, boleh juga itu nah, seperti ini. Cantiknya. Produk kedua selesai. Nah, ini akan kita simpan di chiller. Nantinya akan kita tunggu beku. Setelah beku bisa disajikan, ya. Seperti ini. Saya nggak pakai jelly, ini pakai gel fix. Oke, kita tunggu nanti platingnya ya. Sip. Ini semua hasilnya dari kue yang saya buat tadi. Ada yang saya bentuk slicing seperti ini, jadi divariasikan dengan buah ya. Ini belum saya potong karena nanti kita akan potong jika ada customer yang mau ya. Jadi kita bisa jual dalam bentuk panjang-panjang seperti ini. Jadi nanti kita tinggal ambil. Nah, ini ada variasinya tuh. 1, 2, 3, 4. Kayaknya kurang warna hijau. Anda bisa tambahkan anggur hijau ataupun buah kiwi. Berikutnya, tipe yang lava cake seperti ini juga bisa Anda buat. Ini yang red velvet, ini yang tipenya coklat, dan pusing-pusing amat bisa jual yang kayak gini juga loh langsung. Tuh. Ini benar-benar lihat ya. Dung. Tuh. Nih. Nih, ada empuk banget. Dung. Tuh. Saya belah aja deh. Ini hasilnya. So, jangan sampai lewatkan lagi di video berikutnya. Kalau Anda ingin tips and trick ataupun resep, Anda bisa DM di Instagramnya Chef Vidya. Atau kalau Anda ingin belajar kursus bikin produk-produk ini, Anda bisa datang ke akunnya SCC Bandung. So, datang ke sini. Yuk sama-sama kita bikin produk bareng. Kalau masih ada pengen bikin video yang lain, atau pengen tutorial yang lain, atau masukan buat saya, boleh banget. Saya tunggu. Sampai ketemu di video berikutnya.